Kita mulai dengan soal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh agama yang dapat dinilai angka kreditnya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021, yaitu A. Menyusun rencana kerja operasional pada kelompok sasaran. B. Uraian kegiatan sesuai jenjang jabatan. C. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. D. Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran. Unsur kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya menurut Permen PAN RB nomor 9 tahun 2021, yaitu jawaban yang tepat adalah C. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. Ini dapat dinilai angka kreditnya. Soal nomor 2. Penyuluh agama terampil bertugas meliputi di bawah ini kecuali A. Menyusun rencana kerja operasional pada kelompok sasaran tingkat 1. B. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah atau kelompok sasaran tingkat 1. C. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka pada kelompok sasaran tingkat 1. D. Pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama, keagamaan, dan pembangunan. Penyuluh agama terampil bertugas kecuali menyusun rencana kerja, menyusun konsep tertulis, melaksanakan bimbingan, pengembangan bimbingan atau penyuluhan. Jawaban yang tepat adalah D. Pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan. Soal yang ketiga. Penyuluh agama mahir bertugas meliputi kecuali A. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok pada kelompok sasaran tingkat 1. B. Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran. C. Menyusun rencana kerja operasional pada kelompok sasaran tingkat 1. D. Mengumpulkan bahan materi bimbingan atau penyuluhan. Maka jawaban yang tepat adalah A. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok pada kelompok sasaran tingkat 1. Soal yang keempat. Tugas penyuluh agama penyelia meliputi kecuali A. Menyusun rencana kerja operasional pada kelompok sasaran tingkat 3. B. Mengidentifikasi kebutuhan saran. C. Melaksanakan konsultasi secara kelompok pada kelompok sasaran tingkat 2. D. Menyusun konsep program. Tugas penyuluh agama penyelia yang bukan tugas penyuluh agama penyelia adalah C. Melaksanakan konsultasi secara kelompok pada kelompok sasaran tingkat 2. Soal nomor 5. Penyuluh agama yang melaksanakan tugas penyuluh agama yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya. Angka kredit yang diperoleh sebesar berapa persen dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan? A. 70%, B. 80%, C. 90%, D. 100%. Penyuluh agama yang melaksanakan tugas penyuluh agama yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya. Maka angka kredit yang diperoleh adalah A. 70%, B. 80%, C. 90%, D. 100%. Jawaban yang tepat adalah B. 80%. Satu tingkat di atas jenjang jabatannya. Soal yang keenam. Penyuluh agama yang melaksanakan tugas penyuluh agama yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya. Angka kredit yang diperoleh ditetapkan berapa persen dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan.
A. 70%, B. 80%, C. 90%, D. 100%. Jawabannya adalah D. 100%. Satu tingkat di bawah jenjang jabatannya. Soal nomor 7. Satuan nilai dari uraian kegiatan dan atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh penyuluh agama dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan yaitu A. Angka kredit, B. Angka kredit kumulatif, C. Angka kredit kondusif, D. Angka kredit minimal. Satuan nilai dari uraian kegiatan. Maka yang benar adalah A. Angka kredit. Soal nomor 8. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional penyuluh agama dilakukan melalui pengangkatan kecuali A. Pertama, B. Perpindahan dari jabatan lain, C. Promosi, D. Angka kredit minimal. Jawaban yang tepat adalah A. Jawaban yang tepat adalah D. Angka kredit minimal. Jadi pengangkatan pertama itu benar, kemudian perpindahan dari jabatan lain itu juga benar, promosi itu adalah pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional penyuluh agama, yang bukan adalah D. Angka kredit minimal. Soal nomor 9. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut kecuali A. Berstatus PNS, B. Memiliki integritas dan moralitas yang baik, C. Sihat jasmani dan rohani, D. Berijazah paling rendah sarjana di bidang agama non-kependidikan, E. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 10 tahun terakhir. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Permen PAN RB nomor 9 tahun 2021 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut kecuali A. Berstatus PNS, B. Memiliki integritas, moralitas yang baik, C. Sihat jasmani rohani, D. Berijazah paling rendah sarjana di bidang agama non kependidikan. Maka yang tepat adalah E. Nilai prestasi paling rendah bernilai baik dalam 10 tahun terakhir. Soal yang ke-10. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional penyuluh agama dari A. Calon PPK, B. Calon ASN, C. Calon PNS, D. Calon PPS. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Permen PAN RB nomor 9 tahun 2021 merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan apa? Lowongan kebutuhan jabatan fungsional penyuluh agama dari jawaban yang tepat adalah C. Calon PNS. Soal yang ke-11. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 tahun diangkat dalam A. Jabatan umum, B. Jabatan fungsional penyuluh, C. Jabatan fungsional, D. Jabatan fungsional penyuluh agama. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 tahun diangkat dalam jawaban yang tepat adalah D. Jabatan fungsional penyuluh agama. Soal ke-12. PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional penyuluh agama sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 3 tahun setelah diangkat dalam jabatan fungsional penyuluh agama harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di A. Bidang bimbingan, B. Bidang bimbingan atau penyuluhan agama, C. Penyuluhan agama, C. D. Penyuluh agama Islam. Maka setelah diangkat dalam jabatan fungsional penyuluh agama harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang apa? Jawabannya adalah B. Di bidang bimbingan atau penyuluhan agama.
13. Penyuluh agama yang belum mengikuti dan atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak diberikan kenaikan jenjang berapa tingkat di atasnya. A. 4, B. 3, C. 2, D. 1. Yang belum mengikuti dan tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional. Jawabannya adalah D. 1. Soal 14. Angka kredit untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional penyuluh agama dinilai dan ditetapkan dari A. Pelaksanaan tugas instansi penyuluh, B. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional penyuluh agama, C. Pelaksanaan tugas instansi fungsional, D. Pelaksanaan tugas instansi pejabat. Maka jawapan yang tepat adalah B. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional penyuluh agama. Soal 15. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf B dilaksanakan untuk jabatan fungsional penyuluh agama kategori A. Keahlian, B. Keterampilan, C. Pratama, D. Penyuluh agama. Pengangkatan dalam jabatan fungsional agama. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain. Maka jawaban yang tepat adalah A. Keahlian. Soal ke-16. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui perpindahan dari jabatan lain bagi yang akan menduduki jabatan fungsional penyuluh agama ahli pertama dan penyuluh agama ahli muda berumur A. 53 tahun, B. 54 tahun, C. 55 tahun, D. 56 tahun. Maka jawaban yang tepat adalah A. 53 tahun. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu terhadap jawaban ini, silakan Bapak Ibu membuka kembali Permen 4 RB nomor 9 tahun 2021. Soal yang ke-17. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui perpindahan dari jabatan lain bagi yang akan menduduki jabatan fungsional penyuluh agama ahli madya berumur. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui perpindahan dari jabatan lain bagi yang akan menduduki jabatan fungsional penyuluh agama ahli madya berumur A. 53 tahun, B. 54 tahun, C. 55 tahun, D. 56 tahun. Mana jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah C. 55 tahun. Soal yang ke-18. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui perpindahan dari jabatan lain bagi yang akan menduduki jabatan fungsional penyuluh agama ahli utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi adalah A. 57 tahun, B. 58 tahun, C. 59 tahun, D. 60 tahun. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui perpindahan dari jabatan lain bagi yang akan menduduki jabatan fungsional penyuluh agama ahli utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi adalah berumur di 60 tahun. Ada kritik dan saran silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Kita lanjutkan. 19. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui perpindahan dari jabatan lain dengan kualifikasi pendidikan sesuai tugas jabatan yang ditentukan oleh instansi pembina untuk jabatan fungsional penyuluh agama ahli utama berijazah paling rendah A. SMA, B. Sarjana, C. Magister, D. Doktor. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui perpindahan dari jabatan lain. Maka berijazah paling rendah C. Magister. Selanjutnya,
Soal 20. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui perpindahan dari jabatan lain bidang keagamaan untuk jabatan fungsional penyuluh agama ahli pertama, penyuluh agama ahli muda, penyuluh agama ahli madya berjajah paling rendah, A. SMA, B. Sarjana, C. Magister, D. Doktor. Maka untuk ahli pertama, penyuluh agama ahli muda, penyuluh agama ahli madya berjajah paling rendah adalah B. Sarjana. Soal 21. Penyuluh agama ahli utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut, kecuali A. Berstatus PNS, B. Memiliki integritas dan moralitas yang baik, C. Berusia paling tinggi 50 tahun, D. Sihat jasmani dan rohani. Mana yang bukan? Jawabannya adalah C. Berusia paling tinggi 50 tahun. Soal 22. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Permen.PAN RB nomor 9 tahun 2021 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali A. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. B. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. C. Memiliki rekam jejak yang baik. D. Pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS. Maka yang bukan adalah, ini mudah, yaitu D. Pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS. Soal 23. Penilaian kinerja penyuluh agama bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada A. Sistem prestasi dan sistem karir, B. Sistem kinerja penyuluh, C. Sistem ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, D. Sistem kekuasaan. Penilaian kinerja penyuluh agama bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada, jawaban yang tepat adalah A. Sistem prestasi dan sistem karir. Soal 24. Target angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 bagi penyuluh agama kategori keterampilan setiap tahun ditetapkan paling sedikit kecuali A. 5 untuk penyuluh agama terampil, 12,5 untuk penyuluh agama mahir, 25 untuk penyuluh agama penyelia, D. 15 untuk penyuluh agama muda. Jawaban yang tepat adalah 15 untuk penyuluh agama muda. Target angka kredit 5 untuk penyuluh agama terampil, 12,5 untuk penyuluh agama mahir, 25 untuk penyuluh agama penyelia. Yang bukan adalah 15 untuk penyuluh agama muda. 25. Target angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 bagi penyuluh agama kategori keahlian setiap tahun ditetapkan paling sedikit kecuali 12,5 angka kredit untuk penyuluh agama ahli pertama, 25 angka kredit untuk penyuluh ahli muda, 40 angka kredit untuk penyuluh ahli madya, 50 angka kredit untuk penyuluh agama ahli utama. Maka yang benar adalah kategori keahlian. .40 angka kredit untuk penyuluh ahli madya. Soal 26. Penyuluh agama yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki setiap tahun wajib memenuhi target angka kredit paling sedikit kecuali A. 10% untuk penyuluh ahli agama, 10 untuk penyuluh agama ahli pertama, B. 20 untuk penyuluh agama ahli muda, C. 30 untuk penyuluh agama ahli madya, D. 40 untuk penyuluh agama penyelia. Maka jawaban yang tepat adalah D.
40 untuk penyuluh agama penyelia. Wallahu alam bisawab. Di mana ada kesalahan, kesilapan ataupun ada yang perlu dikoreksi, silakan Bapak Ibu menuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah setia di channel ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa lulus semuanya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.